Minta Kapolri buka kembali kasus KM50, Habib Rizik demi kebaikan Polri. Nah, jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM50, jangan Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat, hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Dan janji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menjawab perihal kasus tersebut menyatakan akan memproses lagi kasus ini jika memang ada novum atau bukti baru. Ini memang jadi bola liar dan memang kita sangat berharap pemirsa Kapolri punya keberanian untuk bongkar ini. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50, karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM50. Ini sederhana, saya nggak bicara hukum ya di sini, saya hanya bicara mengenai logika yang standar prosedur aja seperti itu. Ini nggak masuk, nggak bisa. Rasa keadilan itu dari situ udah nggak bisa kita terima gitu loh. Nah, marilah kita ungkap di situ, dan itu yang punya kewenangan dan punya kekuasaan ya Pak Kapolri dan jajarannya. Kalau memang ada itikat baik, monggo silahkan diimplementasikan tadi yang sudah dikalamkan di DPR, tinggal realisasikan. Kemudian jajarannya diminta untuk mengungkap semuanya. Nah, Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam. Permintaan ini disampaikan Rizik dalam video yang diunggah akun YouTube Islamic Brotherhood Television IBTV. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Divonis bebas, peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Minta Kapolri buka kembali kasus KM50, Habib Rizik demi kebaikan Polri. Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam. Permintaan ini disampaikan Rizik dalam video yang diunggah akun YouTube Islamic Brotherhood Television IBTV. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM50 apabila ditemukan bukti baru atau novum.
divonis bebas. Peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Minta Kapolri buka kembali kasus KM 50, Habib Rizik demi kebaikan Polri. Habib Rizik Syihab meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kembali kasus KM 50 yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam. Permintaan ini disampaikan Rizik dalam video yang diunggah akun YouTube Islamic Brotherhood Television IBTV. Rizik mengatakan permintaan agar kasus KM 50 dibuka kembali ini bertepatan dengan momentum Kapolri melakukan bersih-bersih terhadap anggota yang bermasalah. Mantan Imam Besar FPI itu juga menilai dibukanya kembali kasus KM 50 demi kebaikan Polri. Sebab jika tidak justru dianggap Rizik dapat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Rizik juga mendukung pernyataan Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI yang menyatakan siap membuka kembali kasus KM 50 apabila ditemukan bukti baru atau novum. Divonis bebas. Peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI ini terjadi di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Dalam perkara ini, 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda M. Yusmin Ohorela, dan Ibda Elwira Priyadi Z ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ibda Elwira belakangan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin, meski Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pembelaan. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan, lalu memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka didakwa melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.